Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wiring diagram kelistrikan kulkas. Kulkas saat ini hampir setiap rumah memilikinya ya, karena sudah merupakan kebutuhan, boleh dibilang kebutuhan pokok ya. Pada kulkas itu terdapat namanya freezer, ini bagian atas. Kalau kulkas satu pintu ya, kita akan membahas dulu kulkas satu pintu, kelistrikannya kulkas satu pintu. Ada freezernya, tempat buat es batunya, dan ada tempat buat sayuran, tempat buah, dan tempat minuman-minuman ya. Kita akan belajar bagaimana kelistrikan sebuah kulkas satu pintu. Dalam kulkas satu pintu itu terdiri dari beberapa komponen kelistrikan, diantaranya komponen utamanya yaitu kompresor. Ini simbolnya di sini, kompresor. Ada kumparan utama, kumparan bantu, dan ada overload protektor. Overload ini, overloadnya untuk pengaman arus lebih. Ada juga termostat untuk mengatur hidup matinya kompresor, kapan dia nyala dan kapan dia standby, yaitu termostat. Simbolnya seperti saklar, dan dia memang seperti saklar, dia hanya dikontrol kerjanya si saklar ini dengan suhu kulkas. Kapan dia memerintahin nyambung atau terhubung, kapan dia mutus untuk memutus kompresor. Dan di sini ada lampu ini biasanya di sini nih, di bawahnya termostat. Termostat itu yang ada putarannya itu untuk mengatur suhunya dari dingin, sedang, dan yang kurang dingin. Ini sini termostat. Ini lampu kulkas biasanya juga di sini. Terus ada switch door atau switch pintu, biasanya ada di samping sini, samping. Dia hanya sebagai saklar biasa. Pas saat dia dibuka, saklarnya nyambung dan lampunya nyala. Saat ditutup, switchnya ketekan dan lampunya mati. Jadi saat posisi kulkas nutup, lampu di dalam kulkas itu mati. Ada juga PTC thermistor. Nah, PTC ini kerjanya itu hanya sesaat. Saat start dia menghubungkan arus ke kumparan bantu. Setelah kompresor berputar 75% sampai 100%, dia akan memutus arus ke kumparan bantu berdasarkan resistansi. Ini kerjanya, atau tahanan. Jadi alurnya dari supply cord atau colokan atau steker sini, nah sini dulu ke lampu. Nah saat saklar pintu tertutup, ini terbuka, berarti lampunya mati. Dan saat pintunya terbuka, ini akan nyambung dan lampunya nyala. Nih sini kan, sini misalnya ini len muter sini, ini ke netral. Nah, lampunya nyala saat pintu kulkas terbuka. Dan ini termostat, anggap aja ini lagi kondisinya suhunya belum tercapai, suhu settingan di termostat belum tercapai, makanya ini masih terhubung dan lanjut nih harus melewati overload protektor, lalu menuju kamennya kompresor. Nah, terus ini juga dapat nih dari netralnya ke sini. Terus ini juga kumparan utamanya dapat. Nah, setelah ini running, kompresor jalan dengan putaran 75% sampai 100%, ini suhunya naik, tahanannya akan berubah menjadi sangat tinggi sehingga tidak bisa dilewatin arus. Dengan kata lain, ini terputus. Yang bekerja hanya kumparan utama. Nah, kumparan bantunya tidak bekerja. Nah, begitu terusnya. Jadi alirannya ke sini,
Ini yang dua ini common-nya. Ini kumparan bantu, ini kumparan utama. Kumparan bantu harus di atas, netral dapat di sini. Bekerja sesaat setelah putaran tercapai, ini putus karena tahanannya naik menjadi sangat tinggi dan arus tidak bisa melewat sini. Akhirnya yang bekerja hanya kumparan utama ke sini. Dan begitulah, setelah suhunya tercapai, ini termostat terputus, kulkas menjadi mode standby. Setelah beberapa waktu, kulkas kan akan mengalami kenaikan suhu sehingga termostat tersambung kembali, nyala lagi, begitu seterusnya. Nah, ini komponen-komponennya. Ini overload bentuknya seperti ini. Ini ada pinnya yang masuk ke dalam kompresor, ini ada soketnya. Ini kompresor, komponen utamanya nih, boleh dibilang jantungnya kulkas atau mesin pendingin. Kompresor biasanya memiliki dua sisi, yaitu sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Ini yang pipanya lebih kecil, kan ada dua pipa, biasanya lebih kecil itu adalah sisi tekanan tinggi atau discharge press. Kalau yang pipanya lebih besar, ini ada dua, ini adalah sisi tekanan rendahnya. Yang ini biasanya dari evap, yang ini buat service port, atau ntar kalau kita buat isi freon disambungkan ke ventil dari sini. Ini kompresor. Nah, ini bentuknya si door switch, dia hanya seperti saklar, sama saklar biasa. Ini termostat juga sama, dia logikanya seperti saklar aja nih, karena ada dua kaki. Dan ini sensor suhunya, ini dia hanya seperti saklar yang dikontrol oleh sensor suhu kerjanya. Ini adalah PTC termistor, ini ada yang 4 kaki, ada yang 2 kaki, 3 kaki. Nah, cara kerjanya gitu, dia saat masih suhu ruangan, suhu normal, belum teraliri arus, dia tahanannya rendah sehingga bisa dialiri arus, dan saat sudah teraliri arus, kompresor sudah jalan, ini akan putus karena tahanannya berubah. Setelah terkena panas, tahanannya berubah menjadi tinggi sehingga tidak bisa teraliri arus atau terputus setelah ini. Baik teman-teman, kita lanjut. Ini adalah komponen kulkas yang namanya kompresor. Ini kompresor ini cara kerjanya yaitu memompa atau mengkompresi gas refrigeran bertekanan tinggi pada sisi tekanan tinggi atau sisi outputnya, dan menghirup gas refrigeran bertekanan rendah pada sisi tekanan rendah. Sisi tekanan rendah dan sisi tekanan tinggi pada kompresor itu biasanya ditandai dengan ukuran pipa, diameter pipanya. Untuk pipa dengan diameter yang lebih kecil itu biasanya sisi tekanan tinggi atau discharge press. Untuk sisi tekanan rendahnya biasanya diameter pipanya lebih besar atau suction pressnya, ini pipa suction sebutannya ya. Ini pipa discharge atau pipa tekannya, pipa suction atau pipa hisap, ini bahasa gampangnya lah biar mudah dipahami. Ini satunya lagi juga pipa hisap, yang satu buat dipasang nempel buat pengisian kalau kita mau perbaikan. Kalau kulkas masih ori bawaan pabrik, biasanya ini dijepit pakai tang dan dilas. Kalau mau perbaikan baru teknisinya memasangkan nempel buat pengisian freon dan buat vakum. Nah, ini adalah PTC nya nih, PTC pada kulkas. PTC ini seperti dijelaskan tadi, kerjanya dia pada saat suhu ruang masih awal, kompresor belum dinyalain, ini tahanannya rendah sehingga dia bisa dialiri arus menuju ke kumparan bantu. Setelah kompresor
nyala dan berputar 75% sampai 100%, ini temperatur di dalam PTC ini panas sehingga tahanannya berubah menjadi tinggi. Dengan kata lain, dia tidak bisa dialiri arus sehingga arus yang menuju kumparan bantu terhenti. Jadi yang bekerja hanya kumparan utamanya. Kurang lebihnya seperti itulah. Kerusakan pada PTC ini biasanya karena disebabkan di dalamnya itu yang berbentuk seperti koin, uang koin itu pecah atau remuk. Bisa juga resistansinya telah jenuh atau berubah karena faktor usia. Tinggal dibelikan saja di toko-toko spare part, ini banyak. Selanjutnya ini adalah relay overload. Overload ini berfungsi untuk memutus arus yang menuju ke kompresor apabila mengalami beban lebih atau arus lebih. Intinya ini overload ini sebagai pengaman kompresor. Apabila suatu sistem pendingin, kulkas, sistem refrigerannya mengalami kebuntuan, si kompresor ini kan akan kerjanya berat dan arusnya akan naik. Kalau sistemnya buntu, arus akan naik. Nah, setelah arus naik, ini si overload ini yang akan mengamankan, dia akan memutuskan aliran listrik ke kompresor sehingga kompresornya aman dan tidak terbakar. Seperti itu cara kerjanya. Berikutnya ini adalah termostat. Termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu pada kulkas dan mengatur kapan kompresor akan nyala dan kompresor kapan akan mati atau standby. Jadi mengatur suhu kulkas ini tugasnya si termostat ini yang ada putarannya, itu posisinya di dalamnya kulkas ada putarannya. Ini berfungsi untuk mengatur suhu kulkas, bisa diatur dingin, bisa diatur sedang, bisa diatur tidak dingin. Ini dari sini pengaturannya. Ini yang kabel ini nih, ini sensornya, sensor suhunya. Ini cara kerjanya seperti saklar yang dikontrol oleh sensor suhu ini. Saat kondisi normal misalnya ini terhubung, saat kondisinya suhunya 30 misalnya. Setelah dingin sesuai settingan ini terputus. Saat suhunya naik lagi, misalnya tercapai lagi 30 atau 25, dia akan nyambung lagi. Cara kerjanya seperti itu termostat itu. Kerusakan pada termostat biasanya ditandai dengan kompresornya nyala terus atau kompresornya tidak mau nyala. Itu juga bisa dari termostatnya ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.